Sebelum kita berkeliling euforia dengan acara Natal ini, mari kita sama-sama untuk sejenak kita merenungkan esensi dari Natal itu ya. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang adalah Raja di atas segala raja mau turun ke dunia ini tanpa Dia mengosongkan dirinya, melepaskan atributnya sebagai raja dan mau turun ke dunia, tidak akan terjadi karya penebusan. Amin ya. Kita bersyukur untuk itu dan kita sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan karena kita sudah ditebus. Oleh sebab itu kita bersukaria, kita menyembah Dia pagi hari ini dengan hati yang antusias di hadapannya. Kita teduh di hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menerima Engkau, mengenal Engkau sebagai Tuhan Raja Damai. Di luar sana banyak orang yang mencari kedamaian sejati. Kami bersyukur kami lebih dulu berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau Tuhan. Itu tidak bisa dibayarkan oleh apapun juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau yang mau lahir bagi kami, yang mau turun ke dunia ini bagi kami, untuk menyelesaikan karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Amin. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Panggil namanya, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Thank you Lord. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa
dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kita akan kepada Yesus kita. Oh Yesusku, Dia Raja Damai. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia. Tuhan, thank you Lord. Selamatkan manusia. Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku katakan kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan, Kaulah Allah yang kami puji, Kau Allah yang kami sembah. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat katakan kemuliaan bagi Allah kita. Oh, kemuliaan bagimu di tempat. Kami memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Suarakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di takhta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna.
kami puja, amin. Engkau Raja, mulia, Dia Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Pandang Dia, pandang Dia, Allah kita yang kudus, Allah kita yang suci. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Bapak Ibu, kita berdiri di hadapan Tuhan, katakan Kau Allah yang kudus Tuhan. Oh, Kau kudus, Kau kudus Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah, disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan, Engkau Raja mulia. Sekali lagi, kami puja Engkau Raja kami. Kami puja Engkau Raja mulia. Hey, kami menyembah Raja mulia, kami menyembah Bapa, kami menyembah Tuhan kami menyembah penebus kami menyembah Raja di atas segala raja. Oh, kami menyembah-Mu, Allah penasehat ajaib. Kami menyembah Allah yang perkasa. Kami menyembah Raja damai. Kami menyembah penebus kami yang telah lahir bagi kami, yang telah menebus hidupku, yang telah menebus kami, yang telah membebaskan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami datang membawa hati kami datang membawa hidup kami. Kami milik-Mu Tuhan, kami punya-Mu Tuhan. Kami telah ditebus, karya penyelamatan-Mu sempurna Tuhan. Karya penyelamatan-Mu sempurna bagi kami. Thank you Lord. Kristus yang adalah Tuhan, Kristus yang adalah Tuhan atas kami, Kristus yang adalah Tuhan atas kami.
kami tinggikan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Allah yang sempurna, Allah yang sempurna dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu bagi dunia ini. Allah yang tak pernah gagal dalam misinya, Allah yang tak pernah gagal. Engkau sempurna Tuhan, Engkau sempurna dalam jalan-jalan-Mu, dalam ketetapan-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu Kau nyatakan, kebenaran-Mu selalu Kau genapi, perkataan-Mu selalu Kau genapi. Kami bersyukur memiliki Bapa Raja Damai. Kami berterima kasih, kami berterima kasih. Yesus Tuhan atas hidup kami. Yesus Tuhan penebus kami. Yesus Tuhan Raja kami. Kami bersyukur anugerah-Mu lebih dari hidup ini. Belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan menyelamatkanku. Hiramase, hinamase, alabasarase, hinanamase. Penebusan-Mu Tuhan membuat kami berarti. Hinanamase, lalabasi kiranamase. Tuhan, thank you Engkau mau lahir di dunia ini. Terima kasih Engkau mau mengosongkan diri-Mu untuk taat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu tak terkira bagiku. Anugerah-Mu tak terkira bagiku. Kasih-Mu tak terkira bagiku. Ya Rabasi, ya Rabasi, Karabasi, nama Rabasi, Kira Rabasi, Kira Rabasi, Kira Namasi, Kira Rabasi, Kira Rabasi, Kira Namasi, Kira Rabasi. Kira labasi, kira lalabasi, kira lamasi, kira labasi, kira parabasi. Kira labasi, kira namase. Hinamasi, kira lalabasi. Kira labasi, kira labasi, kira basi, kira namasi, kira lamasi. Thank you Lord. Isarabasi. Rabasik, ramasik, namasi. Heralabasik. Tuhan, Tuhan, Kau layak Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Kami sudah menikmati Tuhan. Hari ini kami sudah menikmati hasil dari kelahiran-Mu, karya penebusan. Hasil dari karya penebusan-Mu bagi kami. Kami sudah menikmati dan kami mengalaminya. Kami diterima, kami dibenarkan, kami disucikan, kami disempurnakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami kembalikan pujian, syukur, hormat kami bagi Engkau Raja di atas segala raja. Penebus kami, pembebas kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus
kami mau beria-ria karena Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang nyata di dalam setiap kami, Allah yang sudah menunjukkan janjinya, menunjukkan kebenarannya, rencananya yang tidak pernah gagal bagi kami manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, kita terus menari buat Tuhan, amin ya. Dia Yesus yang sudah lahir bagi kita. Pam pam pararam pam 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 pararam pam. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Serukan, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, sang penebus juru segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Pam 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 pararam pam 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 rararara pam 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 rararara pam 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 rararara pam. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, sang Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, namanya Yesus juru selamatku. Lagi, dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, namanya Yesus. Lagi, serukan, dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Katakan dia siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Katakan, yaitu firman Allah
kami menyembah Engkau di sini Tuhan. Puji Dia yang Raja. Mari kita bernyanyi. Bernyanyilah kamu, hai para malaikat, turut bernyanyi manusia. Puji, pujilah Tuhan Juru Selamat. Mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Katakan sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Ayo kita siarkan, kabarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Sekali lagi, hai siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Yeay. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lagi. Hai, siarkan di gunung, kita beritakan kelahirannya bagi kita. Mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Sorak-sorai bagi penebus kita, penebus kita, pembebas kita, pembebas, penolong kita. Sorak-sorai, sorak-sorai. Silakan kepada hambanya, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan.
Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita pas tanggal 25. Dan bukan hanya di tempat ini saja, hari ini ada sukacita besar, tapi adalah untuk seluruh dunia, di bangsa-bangsa. Hari ini kembali mengingat kelahiran Tuhan Yesus kita. Kita bersyukur bahwa Yesus itu jauh sebelumnya sudah dinubuatkan gitu ya. Kita lihat deh di Yesaya 9, jauh sebelumnya sudah disampaikan di situ. Ya, Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Ya, disitu katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atasnya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, sebelum kelahiran Tuhan Yesus kita, bahwa akan lahir seorang putra. Dan disitu dikatakan lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus kita. Amin. Itulah Yesus kita. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Untuk itu betapa indah sekali kita memiliki Yesus. Bukan hanya sebagai Tuhan, tapi dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekarang kita buka di Lukas 2. Ya. Kita lihat situ dari ayat 8. Ya, di sini kita lihat Lukas 2 ayat 8. Di sini judul perikopnya adalah gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, malaikat datang menyampaikan bahwa kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Ya, tadi di Yesaya disampaikan tentang nubuatan dan terjadi. Kita lihat yang ayat 8 itu. Di situ dikatakan ayat 8 itu ada gembala-gembala lagi tinggal, ya, lagi menjaga
domba-domba mereka pada waktu malam, mereka lagi menjaga. Dan pada saat itu, lagi gembala-gembala ini menjaga ternak mereka ini, datang malaikat. Ya, datang malaikat. Dan waktu datang malaikat ini, kemuliaan Tuhan luar biasa karena malaikat ini datang. Ada sinar yang terang meliputi di tempat itu. Dan mereka ketakutan. Dan mereka ketakutan karena ada sesuatu kemuliaan Tuhan yang sangat besar. Dan ayat 10, malaikat itu berkata kepada gembala-gembala ini. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dikatakan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Kita perhatikan di sini. Kita lihat kata-kata kesukaan besar. Malaikat ini datang kepada penjaga domba, gembala-gembala ini. Gembala-gembala domba ini yang menggembalakan hewan-hewan ini pada malam hari ini. Pada malam hari pada saat itu kejadiannya. Dan malaikat itu dikatakan waktu mereka datang, malaikat ini mereka ketakutan. Tapi malaikat ini bilang, jangan takut. Dan di situ disampaikan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Apa kesukaan seluruh bangsa itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya waktu baca ini, saya ngerenung. Tuhan, hari ini banyak orang sedang merayakan Natal dengan berbagai cara dalam melampiaskan sukacita mereka, ungkapan syukur mereka. Sebelumnya sudah ada perayaan-perayaan Natal pasti, tapi tanggal 25 itu ada dalam bentuk cara-cara dalam mengungkapkan rasa syukurnya kepada hari lahirnya Yesus. Dan kita lihat apa yang terjadi setelah ayat 11 ini kita baca, disampaikan ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Ayat 12. Dan dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Kita ayat 12. Lalu malaikat itu berbicara kepada gembala-gembala yang malam hari itu ada, menjaga kawanan domba mereka. Dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan hina. Dan terbaring di dalam palungan. Kita lihat di sini. Begitu malaikat ini menyampaikan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, apa yang terjadi? Begitu disampaikan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 13. Dan tiba-tiba dikatakan, begitu disampaikan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, apa? Sama-sama kita baca, sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Sama-sama kita baca. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Begitu disebut, dikatakan oleh malaikat ini kepada mereka, bahwa akan ada bayi dibungkus dengan lampin, ada sukacita besar terjadi. Malaikat-malaikat di surga turun. Bala tentara surgawi turun. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ada sukacita besar. Kita lihat. Malaikat ini begitu disebut, ada bayi yang akan lahir, yang telah lahir. Tiba-tiba apa?
Bala tentara surga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah, tempat yang maha tinggi, dan sejahtera bumi, manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita juga di sini. Begitu disebut ada bayi yang lahir, ada sukacita, bala tentara surgawi. Tidak ada musik ya, tidak ada drum ya. Tapi ada sukacita. Betapa luar biasanya ada sukacita di dalam kelahiran Yesus Kristus. Ada sorak-sorai, ada sukacita, bahkan bala tentara surgawi juga hadir. Dan mereka memuji Allah, mereka memuliakan Allah, meninggikan Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, kita belajar di sini. Kita bersukacita, kita bersyukur. Yesus ada buat kita. Yesus sudah hadir buat kita. Yesus sudah lahir bagi kita. Dan bukan hanya lahir, tapi apa? Bukan hanya lahir di Bethlehem, di palungan itu, tapi dia juga sudah lahir di dalam hati kita. Amin. Dia sudah ada di dalam hati kita. Bagaimana sukacita kita? Apakah kita bersukacita hari ini? Apakah kita bersukacita karena suasana Natal? Apakah kita bersukacita karena kita tidak memiliki masalah? Apakah kita bersukacita karena ada suatu hari yang khusus? Tapi mari kita bersukacita karena Yesus kita itu bukan hanya lahir, tapi ada dalam hidup kita. Amin. Kita bersukacita. Dia bahkan mau lahir di kandang domba, di dalam palungan. Dia ada di situ. Dia mau ada dalam keadaannya seperti itu. Ada sukacita. Mari kita bersyukur di sini. Bukan hanya hari ini di pas perayaan Natal 2025 Desember ini. Tapi mari kita bangun dalam hidup kita. Menjadi kita pribadi anak Allah yang suka memuji Tuhan. Yang suka ada di dalam dia. Suka bersyukur, suka memuji dia. Di sini bala tentara surgawi memuji. Padahal baru disampaikan telah lahir. Tapi kita bersyukur kenapa? Bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi apa? Dia sudah ada di dalam hati kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan ini bagi kita yang sudah menerima Yesus secara pribadi. Di sini ada menjadi sesuatu kehidupan bagi kita. Seperti tadi, dia Allah yang perkasa. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib itu, Allah yang perkasa itu ada di dalam kita. Di sini menjadi suatu luar biasa sukacita dalam Tuhan Yesus yang memiliki Yesus ini. Dia lahir 2000 tahun yang lalu di kandang domba, di palungan. Waktu didengar itu malaikat bersukacita, baru didengar, disampaikan, malah bala tentara bersukacita. Tapi sekarang kita bukan hanya mendengarnya, tapi kita memiliki Yesus itu. Amin. Kita memiliki Yesus itu. Allah perkasa, penasehat ajaib. Kebayang oleh kita? Bala tentara surgawi itu langsung bersorak-sorai begitu mendengar malaikat menyampaikan. Tetapi sekarang apa? Yesus yang lahir itu bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu, tapi dia ada dalam kita. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa. Berarti dia ada bersama kita. Kita bisa menjalani hari-hari hidup kita. Karena ada apa? Penasehat ajaib. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ada pujian dikatakan, ya ayat 14 itu, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi, dan dikatakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, ya ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya, setelah disampaikan, lalu mereka berbicara, para gembala ini, ayo kita pergi ke Bethlehem, dan disampaikan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Di sini katakan,
mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Para gembala itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, ya, dan Yusuf. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20. Setelah mereka ke sana, apa yang terjadi? Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku, tadi di Yesaya sudah dinubuatkan akan lahir, ya, seorang bayi gitu ya. Ya, di dalam dia ada penasihat ajaib, Allah yang perkasa seperti itu. Dan ayat 20 ini, begitu gembala-gembala ini mendengar itu dan mereka melihat, kita kembali lihat di sini, maka kembalilah gembala itu dikatakan sambil memuji dan memuliakan, sambil memuji dan memuliakan Allah. Tadi begitu malaikat menyampaikan, bala tentara bersuka cita. Dan sekarang gembala-gembala ini, begitu selesai mereka melihat, mereka juga memuji Allah. Mereka bersuka cita. Di sini mari kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita pegang suatu kebenaran yang luar biasa. Di dalam Yesus ada sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kita merayakan Natal. Kita mengingat kembali bagaimana dia lahir. Tapi bukan hanya kita mengingat kembali bagaimana dia dulu seperti apa keadaannya lahir di kandang domba. Ada di palungan. Tapi biarlah kita terus bersyukur, terus memiliki suatu pujian kepada Tuhan kita. Kita yang terus ada bersama-sama dengan dia. Coba lihat kanan kiri. Ada sukacita memiliki Yesus, ada sukacita. Natalkah di wajahnya? Atau sukacita laparkah? Menantikan nanti aku tunggu. Enggak ada yang puasa semalam kan? Tidak sengaja tidak makan malam supaya banyak makan hari ini. Sehingga wajahnya lesu, coba lihat kanan dan kiri. Mari kita bersorak-sorai. Mari kita memuji Tuhan. Tapi mau lapar, mau seperti apapun kita bersuka cita karena kita memiliki Yesus kita, amin. Karena kita memiliki sukacita Natal dalam Yesus, amin. Kita memiliki dia. Yesus kita itu yang lahir itu. Sekarang kita lihat yuk. Di Yohanes 8. Ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus setelah ada di dunia ini, ya, kita lewatin sekarang. Kita tadi sudah berbicara tentang Natal, kelahirannya, ya, di kandang domba di Bethlehem. Apa yang Yesus katakan kepada kita? Mari kita pegang, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus itu adalah terang dunia, amin. Yesus itu dia adalah untuk kita semua. Dan dikatakan di sini, Yesus berbicara mengatakan Yohanes 8 ayat 12, maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus kita hadir, Yesus kita ada, dia mau dihina,
dia mau disalib, dia mau melakukan semuanya. Karena apa? Yesus kita itu adalah apa? Supaya kita memiliki terang hidup. Dan di sini katakan, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kita lewati kelahirannya tadi, tapi mari kita di hari-hari ini, setelah lewat perayaan Natal ini, memasuki 2025, mari kita pegang bahwa Yesus itulah terang dunia. Dan kita semua adalah anak-anaknya yang akan mengikut dia. Amin. Amin. Siapa yang mau ikut Yesus? Amin. Lihat di sini, ia tidak akan berjalan dalam karena apa? Kita sudah memiliki terang hidup itu Yesus kita. Sekarang kita lihat lagi yuk. Yohanes 4 ayat 5. Yohanes 1. Ya, Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Kita lihat di sini lagi. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Bersyukur sekali pada Yesus kita, di mana tadi bala tentaranya bersorak-sorai, lalu para gembala itu juga memuliakan Tuhan karena mereka tahu siapa Yesus itu. Bala tentara itu tahu siapa Yesus itu yang dianugerahkan bagi kita untuk keselamatan umat manusia. Dan di dalam dia itu ada hidup. Kita lihat ayat 4. Dalam dia ada hidup. Kita sama-sama baca ya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tadi kita bilang, akulah terang itu kata Yesus. Bapak saudaraku, saya sangat diberkati sekali ya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5 ini. Dikatakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya semakin bangga dan kagum dengan Allah. Betapa bersyukurnya kepada seseorang yang memiliki Yesus. Dia mau jadi sama dengan manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Bukan hanya masa dulu Yesus kita itu dihina, sampai sekarang pun banyak menghina Yesus. Kalau dia Tuhan, kenapa dia lahir seperti manusia? Banyak ejekan, banyak hinaan. Kepada pengikut Yesus juga masih ada yang mengalami itu. Tapi kita bersyukur, kita pegang nih ayat 4 dan 5 ini. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus yang kita miliki itu. Di dalam Yesus ini ada kehidupan. Barang siapa memiliki Yesus, ada di 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki Yesus ya, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus itu tidak memiliki hidup. Ada kehidupan dalam Yesus. Dan di sini katakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Mari kita pegang ini. Kita tidak hanya bersuka cita di dalam Natal ini. Kita tidak hanya bersuka cita berkunjung ke sana kemari. Tetapi selesai dari sini. Atau kalau kita lagi memiliki masalah, kita melihat sepertinya gelap, bagaimana nanti ke depan. Ada dalam satu keluarga sepertinya gelap. Mari kita pegang firman Tuhan ini. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu dikatakan tidak menguasainya. Kegelapan katanya tidak akan menguasainya. Saya waktu dapat firman Tuhan ini saya merenung. Saya lagi merenungkan firman Tuhan ini. Saya ingat sekali. Setiap Natal biasanya baru saya paham. Dulu saya tidak terlalu paham sekali. Natal bakar lilin. Tapi ada yang saya sangat mengerti sekali tentang Yesus itu terang hidup. Lilin, Bapak Ibu Saudaraku,
sekecil apapun, ya, lilin itu sekecil apapun, kalau dinyalain, mamanya tempat ini mati lampu, gelap, ruangan ini mungkin jadi lagi jam 8, jam 10 malam, atau satu rumah lah, ada satu keadaan jam 10 malam. Lalu dia nggak ada satu lampu mau dinyalain. Tetapi habis Natal, biasanya jemaat itu dikasih lilin kecil-kecil, terbawa pulang lilin ini. Dan dia ingat, saya hanya punya satu lilin, mungkin terbawa di tasnya. Saya ngomong ini karena pernah ngalamin. Di tas saya itu masih ada lilin. Apalagi kalau ada lilin itu ada door prize-nya, di ininya ada angka. Akhirnya kita simpanlah ini, dapat door prize atau tidak, lilinnya kita taruh di tas. Saya ngalamin seperti itu. Pas mati lampu, gak ada lilin, teringatlah, oh iya ya di tas saya ada lilin. Padahal lilinnya pas dinyalain. Lilin kecil ini tidak menerangi semuanya, tapi dia bisa menimbulkan suatu cahaya dalam ruangan yang gelap itu. Amin. Amin. Mamanya Yapet mengalami mati lampu. Dia turun ke bawah di ruangan gak ada. Dia turun ke sini gelap. Kalau yang punya HP masih enak. Lalu tidak punya HP. Dinyalain. Nih. Lilin yang kecil ini menerangi tempat yang gelap. Walaupun tidak semuanya. Tapi minimal dia dipegang, dia jadi tahu. Lilin kecil, bukan lilin yang besar. Lihat, Yesus kita. Yesus yang kita miliki ada di dalam kita. Di sini dikatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudaraku, terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasainya. Kegelapan dunia ini, kegelapan masalahmu, ada seseorang karena gelap susah melihat masa depan, karena gelap putus asa, karena gelap pikirannya sudah tertutup, hatinya sudah tertutup. Seperti dia tidak memiliki suatu pengharapan. Bagaimana nanti 2025? Bagaimana nanti hidup saya? 2023 seperti ini, 2024 seperti ini, bagaimana nanti 2025? Gelap, masuk dalam suatu suasana putus asa. Pikirannya tertutup, perasaannya pikir, hatinya tertutup. Bagaimana ini? Gelap. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Tapi kalau kita terus melihat Yesus kita terus kembali kepada Yesus kita, terang itu akan bercahaya. Yesus kita akan menerangi jalan kita. Amin. Dan bukan seperti bala tentara itu bersuka cita waktu dikatakan ada seorang bayi telah lahir. Tapi kita juga kembali bisa bersuka cita waktu gelap perjalanan kita. Pikiran kita sepertinya bagaimana ini. Tetapi kita kembali bisa memuji Tuhan. Kita kembali bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saya masih bisa ada di bulan Desember. Saya masih bisa memasuki Januari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada pengucapan syukur, ada sukacita. Karena kenapa? Yesus yang ada dalam kita itu, cahayanya begitu kuat dan kegelapan tidak bisa menguasai. Tapi kenapa ada anak Tuhan ada dalam keputusasaan, kehilangan pengharapan, padahal lilin sekecil seperti ini aja bisa menerangi. Bukan menerangi kuat, tapi ada setitik terang, ada sekecil terang. Bukan cahaya yang terang sekali, bukan, tapi ada setitik terang. Tapi Yesus kita bukan setitik terang, maka dikatakan kegelapan tidak menguasainya.
kegelapan hidup seseorang tidak menguasainya. Dia kembali bisa melihat. Kenapa? Ada Yesus. Saya bilang sama Tuhan, makasih Tuhan, kami pengikut Engkau dimanapun gerejamu adalah jemaat di seluruh dunia, gereja apapun, ada yang namanya memuji Tuhan sebagai ungkapan sukacita Yesus telah lahir, Yesus ada, Yesus bersama saya. Tetapi apakah sukacita itu ada bersama dengan kita? Apakah sukacita itu ada pas hari Minggu, pas ibadah Minggu, atau sukacita itu ada terus dalam perjalanan hidup kita? Mungkin kita mengalami, saya juga bisa sering mengalami, pernah mengalami. Tuhan, gimana ini? Tapi bersyukur punya firman. Langsung nanti saya kembali kepada Yesus. Akhirnya kembali, yang tadinya sudah lemas, akhirnya kembali seperti Goliat. Ya, yang dulu sekolah minggu tahu Goliat ya? Coba kanan kirinya, masih ingat Goliat nggak bilang? Masih ingat Goliat nggak? Siapa dulu sekolah minggu pemeran Goliat? Mungkin masih di kampung pemeran Goliat. Begitu kembali ngelihat Yesus, yes Tuhan, amin. Kembali, terima kasih Tuhan. Lalu ada nyanyian, ada pengucapan syukur. Apakah permasalahannya sudah selesai? Belum, tetapi sudah ada kekuatan melewati menjalaninya. Amin. Amin. Karena ada terang itu. Jadi bisa melihat, ada lubang. Akhirnya tidak lewati lubang itu. Tadi ada lubang, biarin aja. Jangan ke sana nanti kamu nih, biarin. Nanti kamu jadi begini, biarin. Emang ada yang mikirin saya, ada yang memperhatikan saya. Dia lupa, ada penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Kalau dia datang kepada Yesus, matanya tertuju kepada Yesus, ada penasehat ajaib yang akan menasehati dia. Amin. Ada penasehat ajaib. Akan ada yang menasehati. Kegelapan tidak menguasainya. Sehingga tidak ada kata-kata gini, kalau sudah dikuasai kegelapan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Lebih baik saya bunuh diri. Lebih baik saya mati aja. Udah kegelapan menguasainya. Sudah ada kata-kata seperti itu. Atau dalam satu keluarga, sudah keluar suatu kata-kata suami yang tidak baik, keluar kata-kata seorang istri yang tidak baik, kegelapan menguasai. Tapi indah sekali di dalam Tuhan. Kegelapan tidak menguasainya. Amin. Katakan kanan kiri. Bersyukur kita bro, bestie, sayang, mau ngomong apa? Kita memiliki Yesus. Apakah engkau punya salah? Kegelapan tidak menguasai, mau bilang? Kalau kebetulan pasangannya di sampingnya, rangkul pasanganmu. Semangat kita terus. Yuk sekarang kita masuk Yohanes 12. Yohanes 12. Kita lihat ayat 46. Kita sama-sama baca ya. Yohanes 12 ayat 46, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku
Jangan tinggal dalam kegelapan. Kita hari ini merayakan Prenata. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Hari ini kita mengucap syukur. Kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus kita. Dia sebagai terang. Dikatakan di sini Yesus sendiri yang ngomong ini ya, dikatakan, aku datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam apa? Kegelapan. Jangan tinggal dalam kegelapan. Jangan tinggal dalam keputusasaan. Tapi mari kita ada terus dalam pengharapan dalam Yesus. Amin. Yesus kita datang. Bukan sekedar menyelamatkan kita. Bu Yesus datang bukan sekedar kita miliki Yesus dan kita mengalami keselamatan. Tetapi di sini katakan, jangan tinggal dalam kegelapan. Amin. Jangan tinggal dalam kegelapan. Kalau kita punya kenalan, mungkin nanti Natalan berkunjung. Ya, kalau bisa. Kalau ada yang berkunjung, ya, menghampiri seseorang, bisa menyampaikan ini, berkunjung, lagi cerita-cerita punya masalah, mungkin engkau bisa mendoakan, ya, lagi sama-sama ketemu, siapa tahu ada yang kau datangin, atau orang lain sedang ada dalam kegelapan, engkau bisa mendoakannya. Di sini katakan, jangan tinggal ya dalam kegelapan. Karena Yesus kita itu adalah terang dunia. Mari kita terus ada bersama-sama dengan Tuhan kita. Mari kita terus ada dalam Dia. Mari kita terus kita tinggal di dalam Tuhan kita. Bagaimana? Masih bercahaya Yesus dalam diri kita? Amin? Amin? Ya? Amin ya? Nanti yuk kita lihat sebentar di Yohanes 1. Coba kita lihat Yohanes 1. Ya. Saya teringat saya lupa ayat berapa tadi ya. Dulu. Teringat ayatnya, coba tulis lihat ya. Ya, kita lihat ya, Yohanes 1. Ada orang yang mengalami ayat 11, kita datang lihat sini ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ya, Yesus datang kepada milik kepada punyaannya. Tapi dikatakan gini, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Menerimanya ada, ya, ada memiliki kehidupan, tapi saya katakan tidak menerimanya. Bisa seseorang karena ada masalah dan pergumulan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam kesempatan momen Natal ini, dengan seseorang, mari berbagi kasih. Bukannya berbagi kasih, mungkin ada berbagi sesuatu, tapi berbagi kasih, bercerita tentang Yesus, supaya dia menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Di sini ayat 11 dikatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya, lihatnya, orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang kepunyaan Yesus, Yesus memiliki dia, tapi dia tidak mau menerima Yesus. Bisa, karena sudah gelap, tidak bisa lagi menerima Yesus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudaraku, hari ini ya, mari kita banyak bercerita, ada kesempatan atau mengunjungi seseorang, diajak, berdoa, berbagi, bercerita tentang Yesus. Ya. Dan terlebih lagi, mari kita semua pegang bahwa Yesus terang dunia, terang itu
menerangi kegelapan. Amin. Ada yang punya masalah di sini? Ya, nggak usah dibuka. Di Ibrani, atau kita buka lah. Ibrani 12 ayat terakhir. Ya, ayat terakhir sebelum kita berdoa. Ibrani 12 ayat 2. Ya. Ayat 2, Ibrani 12 ayat 2, mari sama-sama kita baca. Yesus terang dunia tadi ya, kegelapan tidak menguasainya. Kita yang mari hari hidup kita memasuki di hari ini sampai seterusnya, mari kita ada seperti ayat 2 ini. Kita sama-sama baca Ibrani 12 ayat 2, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari terus kita melihat Yesus. Kita akan menikmati. Kegelapan tidak akan menguasai. Terang itu akan bercahaya. Lilin aja bisa menerangi. Apalagi Yesus yang ada di dalam kita itu. Bisa katakan di sini, yang memimpin kita dalam iman, dan iman itu membawa kita kesempurnaan. Waktu kita terus mata kita tertuju kepada Yesus, akan memimpin kita kepada iman, dan akan terus kita memiliki suatu pengharapan. Mari kita ada di sini. Yang punya masalah, engkau jangan jadi lemah. Yang punya pergumulan, engkau jangan jadi khawatir. Ingat, mari kita belajar, Yesus kita bukan hanya lahir di palungan, ada di palungan. Bukan hanya lahir menjadi satu cerita bagi kita miliki Yesus diselamatkan. Tapi kita menikmati Dia setiap hari. Karena Dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Amin. Penasehat ajaib. Jangan pernah merasa sendiri, ada penasehat ajaib yang senantiasa menasehati kita. Amin. Ada penasehat ajaib. Ya, saya rindu sekali kita memuji Tuhan. Biarlah kita di hari-hari ini bukan hanya memiliki Yesus, terang itu, tapi hidup kita juga menjadi terang. Amin. Mari kita juga menjadi terang. Bukan hanya kita memiliki Yesus ada terang, tapi hidup kita juga menjadi. Saya undang pemain musik dan pemimpin pujian, singer. Kita juga menjadi. Ayo katakan kanan kiri. Mari kita menjadi terang. Lihat wajahnya, katakan dengan baik, pandang dulu. Mari kita menjadi terang. Saya kurang tahu. Cek. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita. Amin. Amin. Yesus lahir. Malaikat bala tentara bersuka cita. Mari hari ini juga kita bersuka cita. Amin. 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 Saling mengajak kanan kiri, ya. Pam 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 pararararam pam 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 Tangan kita di atas. pam 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 pararararam pam 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 pararararam pam 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 pararararam pam 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 pararararam pam. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami.
Yesus lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia menebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Dalam segalanya, dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Untuk yang sudah berkeluarga saja, untuk yang sudah berkeluarga, kalau segalanya kita angkat tangan kita. Yang belum berkeluarga, kita datang pada Tuhan, kau berdoa. Yesus adalah terang, Di dalam hidup dan kegelapan tidak bisa menguasai. Untuk yang belum berkeluarga, kau datang pada Tuhan, kau berdoa, kau bersyukur. kebenaran Tuhan Yesus menyediakan masa depan kepadamu. itu Libatkan Tuhan. bagianku. Dalam nama Yesus, kau berkati Bapa. yang ku Terang-Mu bercahaya dalam kehidupan kami. Terang-Mu menguasai hidup kami. Di dalam nama Yesus, terang-Mu menguasai hidup kami. Mengasihi, Kegelapan tidak bisa menguasai kehidupan kami. memuliakanmu, Dalam nama Yesus.
kita berdoa. Yang belum berkeluarga, mari angkat tanganmu. Kita menaikkan pujian Kaulah segalanya. Amin, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kau yang sudah berkeluarga, kau berdoa, kau datang pada Tuhan. Terus mata kita tertuju kepada Yesus, kepada firman-Nya, kepada perkataannya, kepada Yesus. Tertuju pada Yesus, terus ada dalam firman-Nya, dalam perkataannya. Firman-Nya lah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sama-sama kita katakan dengan suatu kasih, Kaulah segalanya, kita muliakan Yesus. Kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau segalanya. Dalam hidupku kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kita sorak-sorai pengucapan syukur kita pada Yesus kita. Haleluya, 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 haleluya. Kau sudah hadir bagi kami, Kau lahir bagi kami. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku, Kau ada bagi kami. Kau boleh hadir bagi kami. Kau mau dihina, lahir di kandang domba. Kau melakukannya semua bagi kami. Dan Kau sudah kami miliki. Dan kami bangkit menjadi terang Tuhan. Karena terang-Mu bercahaya dalam kehidupan kami. Bapa, saya berdoa ini setiap kami, berkati setiap kami. Biarlah kami terus menjaga hubungan kami secara pribadi dengan Kau. Terus membaca firman Tuhan dan berdoa. Kami membangun hubungan pribadi kami secara pribadi dengan Engkau. Karena firman-Mu lah yang terus mengajari kami. Sehingga kami terus berjalan di dalam terang-Mu. Sehingga kami terus melihat cahaya kemuliaan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Bapa saya berdoa, kalau tempat ini sedang ada yang memiliki masalah, Engkau yang memberkati Bapa dalam nama Yesus. Engkau tolong Bapa, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan pertolongan dalam nama Yesus. Engkaulah Bapakku, penasihat ajaib Allah yang perkasa. Engkau yang berbicara Bapa dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang punya pergumulan, yang sedang menantikan suatu jawaban dalam kehidupannya, Kau berbicara Bapa dalam nama Yesusku. Berbicaralah Ku. Terima kasih Bapa, makasih untuk hari ini. Engkaulah Allahku yang terus berbicara, Roh Kudus Kau terus berbicara dalam sukacita Natal ini. Kami terus mendengar Kau berbicara, sempurnakanlah firman yang sudah hamba sampaikan. Berbicaralah terus kepada kami di dalam nama Yesusku. Bapa, saya juga berdoa yang sedang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Sedang demam, batuk, sakit apapun Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Yesus.
Kuasa darah-Mu menyembuhkan setiap kami, baik ada di tempat ini, baik yang sedang ada di rumah. Jamah sembuhkan Tuhan Yesusku. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesusku. Haleluya. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Haleluya. Amin. Segala pujian. Silakan duduk. Cek. Puji Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Jika ada Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan amplop persembahan dari aser kami, bisa mengangkat tangannya untuk, ya ada satu aser di depan belum mendapatkan amplop persembahan. Sudah siapkan persembahannya, kita memberikan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu saya ajak kita berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi Hai siarkan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Mari pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja.
bisa bernyanyi bersama malaikatnya. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat. Mari kita sembah, sembah dan angkat tangan kita. Ya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yeay. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang. Yes, sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu besar atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menuntun kami ke tempat ini Tuhan, dan membawa kami itu bisa beribadah kepada Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dan kami bisa memuliakan Engkau, masyurkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ditinggikan di tengah-tengah kami, biarlah Engkau dimasyurkan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sudah memberikan juga persembahan kami kepada Engkau Tuhan dengan sukacita. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kepada kami persembahan ini Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa mencari nafkah Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami dan berkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih untuk berkat-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau memakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyebarkan ini bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan apa yang kami persembahkan itu. Engkau pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, supaya kami bisa menyebarkan Engkau dan mewartakan kabar baik bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Angkatlah tanganmu saudara ini, kasih Tuhan, kita menerima berkat dari Tuhan. Ini kami Tuhan, kami persembahkan diri kami kepada Engkau. Kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan ingin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Biarlah Engkau bekerja atas kami, mengurapi kami, memakai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Siapkanlah kami Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang Kau sudah siapkan bagi kami. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Biarlah kami menerima berkat yang berlimpah-limpah dari anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang besar Tuhan atas kami. Kami akan pergi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus, pulang ke rumah kami masing-masing dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dan kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan membuat apa yang kami lakukan Tuhan berlimpah-limpah Tuhan dalam pekerjaan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Nyanyi, selamat hari Natal, selamat hari